Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Tebar senyum dan salam agar persaudaraan tetap utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat segenap Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara GNRM PKP Universitas Negeri Padang 2021 serta kawan-kawanku yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat beliau kita dapat berjumpa pada kompetisi GNRM PKP Universitas Negeri Padang pada kesempatan kali ini. Saya Alifatur Rifah, mahasiswi Universitas Negeri Malang. Kawan-kawanku, jika kita membahas sedikit tentang hal baik, maka tidak akan pernah kita menemukan ujungnya. Karena apa? Karena hal baik adalah buah dari suatu kebaikan. Sedangkan suatu kebaikan sendiri adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Dalam kitab suci, di seluruh muka bumi ini, sudah dicantumkan bahwa kebaikan adalah suatu kewajiban. Seperti salah satunya dalam kitab suci Al-Quran, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, yang berbunyi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, yang artinya, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di ayat ini sudah dijelaskan bahwa kebaikan adalah suatu perintah yang tidak pernah bisa untuk ditolak. Berbuat baiklah. Nah, di sini adalah perintahnya. Seperti apa? Seperti Tuhan yang telah berikan, kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita, itu yang harus kita berbuat baik pula kepada orang lain. Loh, emangnya Tuhan telah berbuat baik apa kepada kita? Jangan salah. Tuhan telah memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita yang bahkan tidak kita sadari. Apa saja itu? Yang pertama seperti kesehatan, yang kedua seperti kecukupan dalam harta, kecukupan dalam jasmani kita, rohani kita, dan lain sebagainya. Kawan-kawanku, dengan tidak sadar, kita telah menerima banyak sekali kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di situ Tuhan memerintahkan kepada kita, menyuruh kita untuk berbuat baik pula kepada sesama kita. Baik, kawan-kawanku yang dimuliakan, melihat kondisi Indonesia saat ini, yang katanya Indonesia sedang sakit. Indonesia saat ini sedang terjangkit oleh COVID-19. Kawan-kawanku, di sini kita bisa banyak sekali berbuat baik kepada kawan-kawan kita. Contoh yang pertama, ketika kita menengok kawan kita yang di luar sana banyak sekali kesusahan ketika dia ingin belajar. Kenapa? Karena ketika dia ingin belajar, namun dia tidak mencukupi, tidak memiliki alat untuk mengikuti pelajaran ketika pandemi ini, itu menghalangi dia untuk ikut belajar. Nah, maka dari itu, kita dapat membantu mereka, yaitu saling membantu, saling gotong royong untuk membantu dia, agar dia pun bisa merasakan bagaimana indahnya belajar secara daring. Bagaimana caranya? Yaitu kita membantu dia dengan mungkin membelikan dia handphone, atau membantu dia pakai data, atau lain sebagainya. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana kondisi warga negara saat ini yang di luar sana bahkan banyak sekali yang merasa kelaparan karena pandemi ini. Mengapa? Karena ketika mereka ingin mencari nafkah,
ingin mencari bagaimana bisa mencukupi dirinya, tapi mereka terhalang adanya COVID-19 ini. Yang itu mengharuskan mereka memberhentikan pekerjaan-pekerjaan yang mereka miliki, sehingga mereka tidak bisa mencukupi keseharian mereka. Itulah mengapa kawan-kawanku, kita bisa membantu mereka dengan cara memberikan mereka sedikit apa yang kita miliki, mungkin dengan harta kita, membantu mereka membelikan sembako atau memberikan uang tunai untuk mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Itu adalah hal baik yang bisa kita lakukan. Tapi bagaimana ketika kita tidak memiliki harta yang cukup? Kita pun tidak memiliki kelebihan dalam hal harta. Apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita tidak bisa menjalankan kebaikan itu? Tenang kawan-kawanku. Mengapa? Meskipun kita tidak bisa membantu mereka secara fisik, secara hartawi, tapi kita bisa membantu mereka dengan saling menghargai. Bagaimana caranya? Yang pertama, apakah kita pernah merasakan, apakah kita pernah tahu bagaimana rasanya saat kawan-kawan kita terkena COVID-19? Apakah kita tahu bagaimana gelisahnya mereka ketika merasa mereka dijauhi oleh orang lain? Mereka diasingkan, bahkan mereka disendirikan, dijauhkan dari keluarganya. Nah, di sini kita bisa memberikan support, memberikan semangat kepada mereka, menghargai bagaimana kondisi mereka, agar mereka semangat untuk bisa sembuh kembali. Itu adalah suatu kebaikan kawan-kawanku. Mungkin tidak kita sadari, namun itu adalah kebaikan yang membuat hati mereka senang. Contohnya seperti apa? Yaitu mereka bisa merasa bahwa mereka tidak sendirian. Itu adalah suatu kebaikan. Lalu kebaikan apa lagi yang dapat kita lakukan? Kawan-kawanku, banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan. Baik itu sadar kita lakukan ataupun tidak sadar. Lalu apa kunci dari suatu kebaikan? Yaitu yang pertama, bisa membuat orang itu merasa senang. Yang kedua, yaitu bisa membuat orang itu tidak merasa sakit. Itu adalah suatu kebaikan. Jadi kawan-kawanku, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita sadar sesuatu itu baik, itu bernilai kebaikan. Namun ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak sadar apabila sesuatu itu tidak menyakiti orang lain, maka itu pun termasuk kebaikan. Oleh karena itu kawan-kawanku, terutama kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki semboyan bahwa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Nah, maka dari itu, pesan saya, marilah kawan-kawanku, kita berbuat baik kepada sesama kita. Banyak sekali perbuatan baik yang dapat kita lakukan, baik itu secara hartawi ataupun secara yang bahkan kita pun tidak bisa melihatnya. Mungkin itu yang sedikit yang dapat saya sampaikan. Saya harap kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Saya pamit undur diri. Saya Alifatur Rifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.